walaupun di rumah aja kita harus tetap semangat. Kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Apalagi hari ini hari Minggu ya, kita mau sama-sama dari rumah masing-masing kita mau bersama-sama beribadah memuji nama Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita awali dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Diva. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat siang, selamat sore Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kau telah memberkati kami. Kiranya Tuhan, kalau sebentar kami akan mulai ibadah kami, berkati kami Tuhan, supaya kami boleh beribadah dengan seturut dengan kehendak-Mu. Biar nanti firman-Mu yang bekerja atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Ampunilah dosa dan kesalahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk membuka ibadah pada pagi, siang, sore hari ini, mari kita sama-sama mengangkat satu pujian. Kaulah kuatku. Oke, sekarang kita mau salam damai ke teman yang ada di kanan kiri kita, baik ayah, ibu maupun saudara-saudara yang di kanan kiri kita, dengan mengatakan kamu istimewa. Nah, teman-teman semua, disadari atau tidak disadari, pasti selama seminggu ini atau mungkin selama kehidupan ini kita banyak melakukan salah, kita melakukan hal yang tidak seturut sama kehendak Tuhan. Hari ini kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Sekaligus juga kita mau mempersiapkan hati kita untuk menerima sebagian dari firman Tuhan. Mari teman-teman semua, kita mengakui dosa dan kesalahan kita angkat satu pujian seperti rusa yang haus.
Saudaraku, sebelum kita mendengar merenungkan firman Tuhan, kita mau bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami rindu Tuhan mendengar, merenungkan firman-Mu. Tolong setiap kami untuk betul-betul memahami kehendak Tuhan dan kami boleh menjadi pelaku firman yang setia. Kami buka hati serta pikiran kami Tuhan dan kami berseru, bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan akan kita renungkan bersama dari Ulangan pasal 15 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Saudaraku, mengawali firman Tuhan hari ini, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat satu tayangan video tentang kehidupan seorang gelandangan yang sehari-hari dia hadir, dia tinggal, dia bermalam di depan sebuah toko. Nah, seperti apa respon dari pemilik toko ketika gelandangan itu selalu datang ke depan toko untuk tinggal di sana? Saya mau ajak saudara-saudara untuk melihat tayangan video berikut ini.
เห็นแล้วสิโอ้ยมันไม่อยู่แล้ว saya melihat, menyaksikan tayangan video tersebut, hati ini rasanya hancur. Dan mungkin saudara-saudara juga akan merasakan hal yang sama. Kita semua berprihatin, kita semua kecewa, kita semua marah. Kenapa gelandangan itu diperlakukan sedemikian buruk? Saudara-saudara, tahukah kita bahwa seringkali di dalam kehidupan kita pun orang-orang miskin diperlakukan yang sama. Beberapa waktu belakangan kalau saudara tahu, heboh satu video di TikTok. Ada seorang gadis dengan memamerkan iPhone-nya, dia berkata di depan kamera, "Hai, HP gue iPhone, HP lu apa? Vivo ya?" Ups, kelihatan norak, miskin. Saudara, seandainya HP Anda adalah Vivo, bukan iPhone, dan Anda dikata-katai norak, miskin, bagaimana perasaan Anda? Mungkin Anda akan marah, mungkin Anda akan kecewa. Kok gitu amat memandang rendah sesama hanya karena handphone. Tetapi inilah dunia, saudara. Bagaimana seringkali dunia memandang dari apa yang dimiliki, dari kaya atau miskinnya seseorang. Profesor Banawiratmo, saudara, dalam satu bukunya pernah mengatakan begini,
ada sekitar 24.000 orang setiap harinya yang terbunuh karena kelaparan. Sementara itu ada sekitar 1,3 triliun ton makanan terbuang tiap tahunnya. Saudara, memprihatinkan iya. Di saat 24.000 orang mati setiap harinya, kita tahu ada banyak sekali makanan yang terbuang dengan sia-sia. Kita bisa membayangkan seandainya saja 1,3 triliun ton itu diberikan kepada orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang miskin, tentunya mereka bisa tetap hidup. Seharusnya tidak ada lagi 24.000 orang yang mati karena kelaparan ketika kita semua mau memberikan apa yang kita miliki untuk sesama kita. Itu sebabnya menarik saudara kalau kita perhatikan bacaan kita hari ini khususnya di ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan katakan begini, jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Saudara, Tuhan meminta apa dari kita? Tuhan meminta agar kita tidak menegarkan hati, bahkan Tuhan meminta kita agar membuka tangan kita lebar-lebar. Artinya Tuhan menghendaki supaya setiap kita tidak menutup mata, tidak menutup telinga, bahkan mulut kita ketika kita berhadapan dengan realitas kemiskinan. Ketika kita melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan, maka seharusnya hati kita turut tergerak dan tindakan nyata, yaitu lewat tangan yang terbuka, itu kita lakukan. Dan menarik saudara kalau Tuhan mengajak kita untuk apa? Untuk memberikan pinjaman kepadanya dengan limpahnya. Artinya kita tidak melakukan perhitungan ketika memberikan pertolongan. Mungkin kita akan bertanya-tanya, Pak, kalau enggak balik terus gimana? Bukankah kalau kita memberikan pinjaman seharusnya kembali? Saudara, menarik apa yang dikatakan Tuhan. Di ayat selanjutnya Tuhan mengatakan, hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Saudara, menarik apa yang dikatakan oleh Allah. Allah mengajak kita hati-hati, jangan sampai di dalam hati pikiran kita ada pikiran negatif, ada pikiran dursila, beranggapan bahwa orang tidak akan mengembalikan hutang kepada kita. Dan Tuhan dengan sangat jelas katakan itu adalah tindakan dosa. Tuhan ingin agar kita betul-betul tulus, tidak memiliki prasangka yang buruk terhadap orang lain. Ketika kita mau menolong, berikan pertolongan tanpa melakukan perhitungan apapun. Kenapa Tuhan mengajak demikian? Saudara, ada satu alasan yang jelas Tuhan katakan di ayat yang ke-10. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Saudara, menarik ketika Allah sendiri mengingatkan bahwa sebetulnya berkat Tuhan, apa yang kita miliki, itu semua datangnya dari Tuhan. Kita bekerja, kita berusaha iya, tetapi semua yang kita miliki pada hakikatnya adalah kepunyaan Tuhan. Saudara, saya jadi ingat ada seorang yang luar biasa namanya Bai Fang Li. Dia sudah berusia lanjut dan pekerjaannya hanyalah tukang becak. Seberapa banyak sih penghasilan seorang tukang becak?
Tentu tidak banyak. Tetapi yang luar biasa saudara-saudara, sepanjang kehidupannya ia yang memiliki kemurahan hati secara total, dia sudah menyumbangkan lebih dari 52.708 dolar Amerika. Dan itu setara dengan 764 juta rupiah. Uang sebanyak itu ia berikan ke panti asuhan di antara tahun 1994 sampai 1998. Hanya dalam kurun waktu 4-5 tahun Bai Fangli bisa memberikan uang sebanyak itu. Dan saudara, jelas apa yang dilakukan oleh Bai Fangli menggugah hati banyak orang, menginspirasi banyak orang. Itu sebabnya kalau saudara-saudara suatu saat bisa pergi ke taman rekreasi Tianjin di China, saudara akan bisa melihat ada satu monumen, ada satu patung yang menggambarkan sosok Bai Fangli. Bai Fangli kini sudah tiada, tetapi di dunia ini masih ada saudara dan saya. Dan pertanyaannya, maukah kita memperhatikan sesama kita? Maukah kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak menegarkan hati dan membuka tangan selebar-lebarnya? Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin. Saudaraku, bersama dengan saudara-saudara kita umat Allah dimanapun mereka berada, umat Allah di sepanjang abad dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, mari kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan, yang mengingatkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang murah hati. Bukan pribadi-pribadi yang menegarkan hati dan menutup tangan kami. Dan kiranya Tuhan, kami memiliki hati yang sungguh-sungguh bermurah hati ketika kami melihat saudara-saudara kami yang membutuhkan. Dan kami mau melakukan sesuatu untuk mereka, memberikan pertolongan, memberikan bantuan untuk mereka. Pada saat ini Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa untuk setiap kami, anak-anak Tuhan yang masih menjalani pembelajaran secara online. Tuhan berkati sehingga proses pembelajaran di rumah boleh berjalan dengan baik. Kami tetap boleh mengikuti pelajaran dengan maksimal. Tuhan berkati Bapak dan Ibu guru yang mengajar kami, berikan mereka hikmat dari Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan Tuhan orang tua kami yang pada saat ini juga bekerja. Tuhan pimpin, Tuhan sertai pekerjaan mereka. Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan keluarga kami lewat pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua kami. Kami ingin serahkan juga Tuhan gereja kami di dalam segala pelayanan yang dilakukan, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Pun juga bangsa dan negara kami di dalam upaya untuk boleh melakukan pencegahan ataupun penyelesaian masalah COVID-19. Tuhan tolong setiap kami, pemerintah kami untuk boleh bersama-sama dengan masyarakat menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Secara khusus masalah yang ditimbulkan karena COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan serta Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke teman-teman, saat ini kita mau membawa persembahan kita, sekalipun kita di rumah aja, jangan sampai hal ini menghalangi kita untuk selalu memberi yang terbaik kepada Tuhan.
Untuk persembahan kali ini ada 2 cara. Yang pertama, teman-teman dapat mengumpulkan persembahan dalam amplop tertutup yang dikumpulkan di rumah setiap minggunya dan kemudian dapat diserahkan ke gereja saat kelak nanti keadaan sudah mulai membaik. Cara yang kedua, teman-teman juga bisa mengumpulkan persembahan melalui transfer ke nomor rekening BCA GKI nomor 1540265.000. Aku ulangin sekali lagi, 1540265.000 atas nama Inariati Gunadi. Sambil kita membawa persembahan, mari kita angkat satu pujian beri syukur. Mari teman-teman semua kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah ya Bapa kami bersyukur Bapa karena sekalipun kami lemah, sekalipun kami kecil, kami masih Engkau beri kesempatan untuk memberi sebagian dari apa yang kami punya untuk Engkau Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan kami Bapa, Engkau yang memberkati setiap pengurus yang memiliki hak untuk mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan semuanya boleh jadi persembahan yang harum dan indah bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau telah menyertai berlangsungnya ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan kami senantiasa mengucap syukur untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke teman-teman, saat ini aku mau menyampaikan ayat berkat pada minggu ini yang diambil dari Ayub 2 ayat 10 yang berbunyi, "Tetapi jawab Ayub kepadanya, Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya." Amin. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama angkat satu pujian, Satukan Kami. Terima kasih teman-teman udah beribadah bersama kita semua hari ini. Teman-teman tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.